Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Tutor PKBM Bina Pandu Mandiri, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Islam sebagai agama yang sempurna menyediakan pedoman hidup bagi umat manusia melalui sumber hukum Islam. Sumber hukum ini terdiri dari atas Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang memiliki peran penting dalam mengatur tata kehidupan manusia, pemahaman yang mendalam terhadap kedudukan masing-masing. Sumber hukum ini sangat penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ajaran agama dengan benar. Yang pertama kita akan berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran adalah seperti yang kita tahu bahwa kitab suci umat Islam yang merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Nah, kedudukan Al-Quran bagaimana? Pertama, sebagai sumber hukum tertinggi. Al-Quran adalah pedoman utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, akhlak, maupun hukum. Yang kedua, kedudukan Al-Quran adalah kandungan universal. Al-Quran memuat hukum-hukum dasar yang bersifat universal dan abadi. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran adalah sebagai landasan hukum. Semua hukum dalam Islam harus bersumber atau sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, itu adalah kedudukan Al-Quran. Selanjutnya apa? Contoh hukum dalam Al-Quran. Yang pertama misalnya perintah sholat. Dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar rokiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 43. Yang berikutnya adalah larangan memakan harta secara batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqon min amwalin nasi bi ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain, kamu dengan jalan yang batil. Jadi ini adalah merupakan larangan memakan harta secara batil. Itu tidak boleh. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Tentu saja sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, bagaimana kedudukan hadis? Pertama, penjelas Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, memberikan rincian dan menguraikan tata cara pelaksanaannya. Contoh, tata cara sholat yang dijelaskan dalam hadis. Nah, itu diantaranya. Kemudian kedudukan hadis berikutnya adalah sebagai apa? Sebagai sumber hukum kedua. Maksudnya adalah dalam hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, hadis menjadi acuan utama. Itu yang dimaksud. Berikutnya adalah kedudukan hadis sebagai pelengkap dan penguat. Artinya adalah bahwa hadis melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan memperkuat pelaksanaannya.
Nah, itu diantaranya. Contoh misalnya sebagai sumber hukum. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, ini memberikan landasan hukum tentang pentingnya niat dalam beribadah. Nah, kemudian contoh yang lain adalah dari hadis yang diterima oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an minal tamari aw so'an min sa'iri ala abdi wal hurra wa dzakaril unsa wa sa'iri wal kabiri wal muslimina wa amaru biha an ta'tuda qabla khurujin nasi ila shalah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok untuk kurma atau gandum. Nah, kepada siapa? Pada budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi sholat Id. Itu hadis riwayat Bukhari. Warga belajar yang berbahagia, sekarang kita akan berbicara tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama untuk menetapkan hukum syariat dalam suatu perkara yang tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya ijtihad. Nah, bagaimana kedudukan ijtihad? Ya, tentu saja. Pertama, sebagai pelengkap Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa ijtihad digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah fleksibilitas hukum Islam. Artinya bahwa ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam setiap zaman dan tempat. Nah, kedudukan ijtihad itu juga merupakan sebagai dasar ijtihad. Ijtihad harus berdasarkan kaidah-kaidah syariat dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, contoh penerapan ijtihad seperti bagaimana? Contoh seperti fatwa tentang penggunaan teknologi modern dalam ibadah, seperti transfer uang zakat melalui bank. Nah, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Termasuk juga pada saat itu teknologi belum secanggih yang pada saat sekarang, pada saat hidup waktu zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian juga contoh ijtihad adalah fatwa MUI tentang hukum standar menyembelih hewan dengan menggunakan mesin. Ya, tentu saja ini adalah merupakan salah satu persoalan yang harus kita jawab kedudukan hukumnya. Maka berijtihadlah para ulama. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana hubungan ketika sumber hukum itu dalam konteks Islam? Tentu saja Al-Quran, hadis, dan ijtihad harus saling berkesinambungan. Ya, ijtihad memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak sejalan, yang tidak dijelaskan gitu ya, yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu. Nah, Al-Quran memberikan sumber dasar, hadis menjelaskan dia dari merinci hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, tentu saja ijtihad memberikan solusinya pada saat persoalan baru tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu hubungan ketiga sumber hukum Islam ini. Nah, saya sampaikan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.